Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ibadallah usikum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahi Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha syari'ul hisab. Shadaqallahu ta'alahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan filah dimanapun Anda berada. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan Allah yang terakhir. Agama ini agama yang komplit, komprehensif. Agama ini yang mendekatkan kita, mengajak kita memahami dan menghidupkan kehidupan kita sehari-hari berdasarkan daripada keyakinan kita kepada Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui Al-Qur'anul Karim. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawanya, menjelaskannya kepada kita semua. Para ulama-ulama memberikan tuntunan kepada kita. Ini semua bagaikan obor-obor yang membawa kita menjadi merasakan dan melihat dalam cahaya yang terang benderang ketika kita hidup dalam kegelapan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah syahadat benteng utama kita. Kita semua berkumpul pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan karena kita adalah sama-sama terikat hati kita satu sama lain dengan satu identitas, yaitu menjadi seorang muslim yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW untuk beribadah kepada Allah yang Maha Satu, yang tidak ada yang serupa dengannya. Dia tidak diperanakan, dia tidak memiliki anak. Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama berkumpul di sini bahwa kita mengakui dan mengikuti dan menyadari bahwa inilah Islam, jalan yang lurus, agama yang benar, dan tidak ada agama lain yang diridhoi kecuali daripada jalan daripada agama Islam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita terus-menerus mendekat kepadanya, bertakarub kepadanya, beribadah, berbuat baik, mengisi kehidupan kita di muka bumi ini dengan berbuat kebaikan. Isi waktu-waktu kita ini dengan takarub kepada Allah, menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis, majelis kajian-kajian, majelis zikir, majelis muzakarah, agar kita semakin kaya dan bisa beramal soleh. Kita sangat membutuhkan ilmu-ilmu Islam. Kita sangat membutuhkan atas nasihat-nasihat daripada ajaran-ajaran agama Islam. Dan kita mengikutinya daripada jalan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW.
yang dijelaskan kepada kita melalui para sahabat, tabi'in, dan ulama, dan terus menerus. Semoga kita diberikan kesempatan terus untuk bertakarub dengan menuntut ilmu. My beloved brother and sisters, for all of you, that we testify there is no God but Allah. There is no partner upon him. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is his final messenger. We believe that Allah is our God. He is the only one. And there is no associate partner. He has no Yatan. He is the only one that we rely on. He is the most merciful. He is the most kindness. He is the most loved one. Allah subhanahu wa ta'ala is our God. And we do believe that Prophet Muhammad SAW is his final messenger, that we follow his path, his way. And then he brought us this religion, conveyed to the companions, and then to the tabi'in, and then to the pious scholars of the past, and then the scholars. All of this is like the torches for us. It's like the lights. They are the guiding lights for all of us. Otherwise, we are living in the darkness that we cannot see anything except darkness. But the light of the Quran, the light of the Sunnah, the light of the teaching of Islam put us to be enlightened and understood that Islam is the only way to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. Islam is the final teaching from the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My beloved brothers and sisters, tonight we will explore, we will go through the popular, the famous, the important principles from which we gain the understanding from the popular, important principles of Islam. There is Islam, Iman, and Ihsan, which is explained in the famous hadith that we call it the hadith of Gabriel, the hadith of Jibril. Inshallah, we will go through the text in English as we already shown and listened the text in Arabic and then the text in Bahasa Indonesia. That was before the beginning of this talk. Saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu semua yang saya sayangi dan saya cintai. Pada malam hari ini, kita akan memasuki suatu kajian baru, yaitu kajian yang sangat utama daripada ajaran-ajaran Islam. Kita akan berbicara satu hadis yang sangat populer, sangat terkenal, dan sangat penting untuk difahami bagi setiap muslim. Hadis ini dikenal dengan nama hadis Jibril, karena di dalamnya Sayyidina Jibril, malaikat Jibril, bertemu dengan Sayyidina Rasulullah, dan dia bertanya tentang beberapa hal. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita akan memasukinya, membacanya dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya sudah kita dengar dan kita simak dalam bahasa Arab yang saya putarkan melalui salah satu channel YouTube. Lalu kita juga akan menyimak dalam bahasa Inggris. Tentunya kita sebagai muslim harus berbesar hati untuk saling nasihat-menasihati, cinta mencintai di dalam hak, dan kita bersabar. Karena ada pula saudara kita yang tidak bisa berbahasa Indonesia, maka kita berikan kesempatan untuk mereka pun mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan di dalam bahasanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita simak sama-sama teks ini dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada suatu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seseorang lelaki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia bertanya lalu, membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik ataupun yang buruk." Orang tadi berkata, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia pasti melihatmu." Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang kiamat." Rasulullah menjawab, "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Selanjutnya orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, "Jika hamba perempuan telah melahirkan tuan putrinya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan, kemudian pergilah ia. Aku tetap tinggal beberapa lama, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?' Saya menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Rasulullah berkata, 'Ia adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kepadamu.'" Hadis riwayat Muslim. Mari kita dalam bahasa bantu saudara kita yang tidak memahaminya dalam bahasa Indonesia. Maaf. My beloved brother and sister, please pay attention that I'm going to read the text of Hadith Gabriel. This is when the archangel Gabriel met Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he asked some question regarding the basic principles of Islam. My father Umar ibn Khattab, Bismillahirrahmanirrahim. My father Umar ibn Khattab narrated to me, as we sat with the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, one day all of a sudden a man came up to us. He wore exceedingly white clothes. His hair was jet black. There was no sign of travel on his person. None of his knew him. He went to sit near the Prophet, peace be upon him, leaning his knees against his and placing his hands on his thighs. He said, "O Muhammad, tell me about Islam." The messenger of Allah, peace be upon him, said, "Submission is that you bear witness that there is no God but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah, accomplish the prayer, remit the purification tax, fast during Ramadan, and make the pilgrimage to the house if you are able to go there." The man said, "You have spoken the truth." We wondered at him. How could he be asking the Prophet, peace be upon him, and confirming him at the same time? Then he said, "Tell me about belief or iman." The Prophet, peace be upon him, said, "Belief is that you believe in Allah,
His angels, His books, His messengers, and the last day, and to believe in the foreordained destiny, for better or worse. The man said, "You have spoken the truth. Now tell me about excellence or ihsan." The prophet replied, peace be upon him, "Excellence is that you worship Allah as if you were seeing Him. For if you do not see Him, He certainly sees you." The man said, "Now tell me about the final hour." The prophet replied, peace be upon him, "The one who is questioned about it is no more informed at all than the questioner." He said, "Then tell me about its portent or the signs." He replied, "The slave girl shall give birth to her mistress, and you shall see the barefoot, naked, indigent shepherds compete in building tall structures." Then he left, and a long time passed. Later the prophet, peace be upon him, said to me, "O Umar, do you know who the questioner was?" I said, "Allah and His Messenger know best." He said, "The questioner was none other than Gabriel, the angel Gabriel. He came to you to teach you your religion." Hadis riwayat Muslim. That was the message of the prophetic saying, that very popular, important, crucial for our understanding toward the principles, the basic principles of this religion. Para saudaraku yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabat, ibu bapak yang dirahmati Allah. Hadis ini sangat penting. Dahulu ketika saya di Amerika, saya pun menggunakan hadis ini, dan kawan-kawan menggunakan hadis ini dalam memperkenalkan Islam. Dari sini kita berbicara tentang Islam yang kita jabarkan satu persatu. Jika Anda melihat juga banyak kajian-kajian dan majelis-majelis di Indonesia, di Timur Tengah, menggunakan hadis ini, dimanapun umat Islam berada. Dan begitu juga, begitu banyak syarah-syarah. Syarah itu artinya penjelasan-penjelasan dari para ulama yang dijadikan kitab-kitab yang digunakan sebagai pemperjelas daripada hadis ini. Banyak daripada ulama-ulama klasik yang ada dalam kitab-kitab kuning atau kitab-kitab turos, kita katakan, memberikan penjelasannya. Di antaranya Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, Al-Imam Nawawi di dalam Arba'in Nawawi pada hadis nomor 2. Ada kitab yang juga yang disyarah oleh Imam Nawawi berbicara tentang itu. Dan masih banyak yang lain pastinya. Lalu juga ketika kita berbicara ulama kontemporer, setis dari Amerika di barat atau UK di barat hingga Indonesia di timur, dari Timur Tengah, di Turki, dimanapun saja berada, mereka pun terus-menerus membahas tentang hadis ini, keutamaannya, karena di dalamnya berisi prinsip-prinsip yang sangat istimewa, utama untuk dipahami oleh kita semua, kaum muslimin dan muslimat, sebagai pijakan, sebagai dasar dalam memahami dan menghidupkan, menjalankan agama ini. Yaitu tidak lain kita mempelajari di dalamnya itu apa yang kita sebut dengan iman, Islam, dan ihsan. Itu 3 yang utama. Walaupun juga berbicara tentang hari akhir. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini adalah agama yang sangat luas. Adalah jalan hidup yang komprehensif. My beloved brother and sister, wherever you go on this planet, you meet the Muslim gatherings, the circle of knowledge, or the Islamic books go
and see in the Islamic bookstores, you will find books explaining about Islam. And in it, there is a hadith Jibril, the hadith that explain about what is Iman or your faith, Islam, and Ihsan, which is we understood as excellence or sometimes tasawwuf later. My beloved brother and sisters, this hadith you might read again during the weekend or some other time to memorize, to understand that you have to go through one by one as a Muslim, as this is one of the important and popular hadith for us to understood and to follow and to practice it. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memasuki secara singkat tentang hadis baca tersebut. Mungkin tidak malam hari ini kita membaca atau mempelajari satu persatu daripada kaidah-kaidah yang ada bahkan secara brief atau secara singkat yang dalam konteks medium, tapi kita akan menyusuri satu persatu dalam keadaan singkat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku. Hadis ini begitu populer. Anda pasti mendengar hadis ini. Sekolah dahulu kita diajarkan apa yang dikatakan rukun iman, rukun Islam. Tapi mungkin kita sekedar menghafalnya, namun kita tidak memahaminya ataupun kita belum menjalankan secara menyeluruh. Disinilah semua kesimpulan daripada beragama ada dalam hadis ini. Dan Rasulullah yang menyimpulkannya. Dan Rasulullah yang menjelaskannya. Saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam hadis ini, ada hal yang menarik yang patut kita ketahui. Di dalam matan atau teks hadis ini, ada seseorang yang datang ke majelisnya Rasulullah. Beliau yang datang ini berpakaian yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam. Rambutnya sangat hitam. Dan orang-orang ini yang tadinya tidak yang bersama para sahabat-sahabat ini, tidak ada sebelumnya orang ini. Tiba-tiba dia datang. Ya. Dia datang lalu duduk. Dan duduk mendekat dengan Rasulullah. Orang yang berbaju pakaian putih-putih ini dengan rambut yang sangat putih. Dia duduk dengan merapatkan dengkulnya Rasulullah. Artinya sangat-sangat dekat. Nah, sangat-sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, ada yang riwayat mengatakan tangannya ditaruh di atas paha atau tangan di atas paha Rasulullah. Nah, sangat dekat. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah. Orang ini bertanya kepada Rasulullah. Dan menariknya lagi, Madinah pada saat itu, bukan Madinah pada saat sekarang yang kita fahami sebagai kota yang begitu banyak, datang orang dari berbagai macam negara. Pada saat itu mungkin bisa dikatakan seperti desa, kota Madinah pada saat itu. Yang penduduknya satu sama lain sangat mengenali tentunya para sahabat-sahabat di situ. Namun mereka tidak mengetahui siapa orang yang datang ini. Yang berbaju sangat putih, berambut sangat hitam. Dekat sekali dengan Rasulullah. Dan langsung bertanya kepada Rasulullah. Orang-orang, para sahabat bertanya-tanya siapa orang ini. Tapi mereka tidak serta-merta langsung memotong atau bertanya kepada Rasulullah. Mereka adalah para sahabat yang memiliki tata krama yang mulia. Mereka mendengarkan percakapan Rasulullah. Nah, Rasulullah ditanya oleh beberapa. Nah, jadi orang yang datang ini tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa dia ini adalah seorang musafir dari yang jauh. Orang ini tiba-tiba saja muncul, tapi tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang lama mengenal. Nah, ini adalah cikal bakal. Bukan cikal bakal. Ini adalah suatu permulaan
daripada proses tanya jawab yang ada pada saat itu. Lalu Rasulullah tentu saja ditanya tentang apa itu yang dikatakan Islam. Lalu dia menjawab poin-poin yang kita kenal sebagai rukun Islam. Nah, pada saat itu, para sahabat-sahabat yang ada di sekeliling itu mendengar bahwa Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad, dan Muhammad utusan Allah. Engkau mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika Anda mampu melakukan itu. Lalu orang itu berkata, "Sodakta ya Rasulullah." Dikatakan, "Engkau benar ya Rasulullah." Dikatakan, "Sodakta." Engkau benar. My beloved brother Brian and sisters, this hadith mentioned in the beginning that someone came to the gathering, the circle of Prophet Muhammad SAW at that time. Someone who wore a very white cloth and very black hair, jet black hair. He came and get very close to Rasulullah SAW. He sat right in the front of Rasulullah SAW. His knees touched the knees of Prophet Muhammad SAW. The companions were wondering, who is this person? How come he asked Prophet Muhammad? And then when Prophet Muhammad SAW answered the question, he confirmed it. And the people getting wondered again. How come he confirmed it? Well, he was the questioner. So then again, this person asked about what is Islam. Islam that you testify that there is no God but Allah and Muhammad is his messenger. You pray 5 times a day. And then you give the tax, zakah. And then you fast during the holy month of Ramadan. And then you go for pilgrimage Hajj if you are capable to do it. And then he said, you are right. He confirmed it. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak yang kucintai. Setelah itu orang itu bertanya kembali kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Rasulullah tentang iman. Lalu dia katakan bahwa iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, dan kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu orang itu berkata lagi, engkau benar, sodakta. Nah, orang itu berkata, lalu berlanjut kembali. So my beloved brother Brian and sisters and everyone, this person asked Prophet Muhammad SAW again, what is iman? What is faith? Faith is that you have faith to Allah and to the angels and to the books and to the messengers, the prophets, and to the day of judgment, and to the decree or the destiny, which is good or bad. And you are right. Lalu selanjutnya dia bertanya kembali kepada Sayyidina Muhammad, apa yang dikatakan terhadap ihsan? Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti akan melihatmu. Inilah ihsan. So my beloved brother Brian, the last one, he asked about he asked about ihsan. Ihsan is you pray
to Allah as if you see Him. If you don't see Him, for sure that He sees you. That ihsan. And then this person asks again, when is the day of judgment, day of resurrection? And then Prophet Muhammad SAW answered, the one who has been questioned is no more informed than the questioner. Maka lalu ditanya lagi, lalu kapankah hari kiamat itu? Dijawab oleh Rasulullah. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui ketimbang daripada si penanya sendiri. Lalu dia bercerita, bertanya tentang tanda-tanda daripada hari-hari akhir itu, dan seterusnya. So, my beloved brother Brian, and then he followed the rest of the conversation. You can refer to the text. You can find and Googling it and about the hadith of Jibril. But we will go through the concept and understanding about this religion of Islam. Jadi kita akan memahami bersama-sama yang berkembang daripada hadis yang kita baca ini. Bahwa agama Islam seperti saya jelaskan di semula adalah agama yang komprehensif. Dia bukan agama institusi. Maksudnya apa? Bukan agama yang menghimpun dogma-dogma saja. Namun adalah jalan hidup yang menyeluruh. Gaya hidup yang sangat komprehensif. Menyentuh beragam hal. Dari kita bangun tidur hingga kita tertidur kembali di malam hari. Tidak ada luput daripada kehidupan kita Muslim. Semuanya diajarkan dan dibimbing. Kita saja tidak menyadari bahwa ajaran daripada Islam sangat komprehensif. Artinya sangat menyeluruh, sangat luas. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Penjelasan daripada hadis Jibril tersebut adalah berbicara tentang apa yang kita katakan sebagai rukun Islam. Atau kita bicarakan dengan nama Arkanul Islam. Yaitu fondasi-fondasi, tiang-tiang. Jika kita berbicara membangun sebuah rumah atau gedung, ya, kita memulai membangun properti tersebut dengan membangun tiang pancang. Tiang pancang yang kokoh harus dibangun sebelum kita membangun bangunan daripada gedung itu sendiri. Setelah tiang pancang ini terpancang dengan kokoh, kita bangun gedung itu. Setelah gedung itu kita bangun, kita pasang, kita tutup dengan atapnya. Maka gedung itu menjadi komplit dan jadilah sebuah bangunan. Begitu juga dalam konsep beragama kita ini. Kita menyadari ada tiang pancang ini. Fondasi-fondasi yang menguatkan, mengokohkan kita beragama. Inilah yang kita katakan sebagai Arkanul Islam. Arkanul Iman. Ihsan setelahnya. Jadi kita berbicara tentang apa yang mengokohkan di awalnya. Namun kita tidak bisa pisahkan karena kita berbicara membangun gedung keseluruhannya. Maka saya berharap Bapak Ibu memahami penjelasan sampai di sini. My beloved brother and sisters, when we build a home or a property, the first thing we do is to prepare the pillars, the strong foundation, before you build the surrounding of the buildings, in which the wall, the windows, and everything. And then afterward, you put the top of it, the ceiling, the rooftop. So you complete the whole buildings. When we talk about the pillars, the foundation of this religion that been explained by Prophet Muhammad SAW in this popular, important hadith Jibril, we have to understood that this Arkanul Islam, Arkanul Iman wal Ihsan,
is the principles, the strong principles, the pillars that we build these beautiful buildings. My beloved brother, Prophet Muhammad SAW, when he answered, he explains, he taught us what is Islam one by one, and then what is Iman, what is faith, one by one until 6. And then he goes until the Ihsan, or what we call excellence. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hadis tersebut kita melihat ada orang yang datang secara tiba-tiba yang belum pernah dijumpai dan bertanya. Lalu Rasulullah menjawab setiap pertanyaan. Dan setiap pertanyaan itu menjadi ajaran-ajaran bagi kita. Menjadi pilar-pilar, pondasi-pondasi utama dalam kita beragama. Yang patut kita fahami semua muslim. Kita harus mengetahui apa yang dikatakan pilar-pilar, fondasi-fondasi dalam keimanan kita. Satu persatu. Lalu kita harus mengetahui juga apa yang disebut dengan fondasi keislaman kita. Satu persatu. Lalu kita melengkapi dengan apa itu ihsan. Ini semua adalah ajaran yang patut kita fahami. Ihsan yang terakhir dikatakan dalam rentetan ketiga itu adalah berarti membuat sesuatu yang indah dalam bahasa Arab. Sedangkan yang dikatakan hasunu adalah memperindah. Ihsan membuat, memperindah lagi. Menjadi ibarat amal-amal ini makin indah dan makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermakna karena kita hidup di muka bumi ini bahwa kita memperindah amal kita dalam kehidupan ini, dalam kehidupan di muka bumi ini, berarti kita memperindah bumi ini, memperindah kehidupan di muka bumi ini. Ihsan juga bisa dikatakan selain daripada indah, adalah excellence, sempurna, bagus dikerjakannya. Maka begitu juga seorang muslim jika melakukan sesuatu, maka harus melakukannya dengan excellence, dengan bagus, dengan indah. Namun kita berbicara di sini, walaupun tidak terbatas, ihsan itu adalah indah. Atau namun jadi motivasi bagi kita untuk keseluruhan daripada amal ibadah dan amal-amal soleh yang kita lakukan sebagai muslim. Allahu Akbar. Ihsan adalah sesuatu yang utama yang kita pelajari di dalam agama ini. Dan juga dalam pelajaran ini, ketika malaikat itu, Sayyidina Jibril, yang orang berbaju putih dan berambut sangat hitam adalah ternyata Sayyidina Jibril yang datang kepada Rasulullah. Dia bertanya kepada poin-poin yang utama tersebut adalah memberikan penjelasan kepada kita semua. Jibril datang kepada kita untuk mengajarkan kepada kita. Nah, Rasulullah memberikan petunjuk-petunjuk itu semua dan dibenarkan. Jadi kita faham, kita memahami bahwa yang dikatakan sebagai 6 prinsip iman, 5 prinsip daripada Islam, dan 1 ihsan ini adalah keutamaan yang harus kita fahami bersama-sama. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam pembicaraan tersebut ada juga pertanyaan tentang kapan hari akhir itu datang. Nah, lalu dikatakan bahwa yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, namun ditanya apa tanda-tandanya. Nah, sebagian berkata tentang eskatologi dalam menafsirkan, tapi kita tidak bicara itu secara pada malam hari ini. Kita berbicara bahwa itulah tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah, salah satunya adalah
kan dikatakan bahwa nanti itu ada orang yang nggak pakai sendal, orang miskin, orang dusun lah gitu, yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Begitu juga dikatakan bahwa seorang budak akan melahirkan tuannya. Syekh Hamzah Yusuf dalam hal ini memberikan dua penjelasan paling tidak. Apa yang dimaksud dengan ini? Yang dimaksud adalah yang pertama, sebagian ulama mengatakan itulah zaman terbalik. Dunia menjadi terbalik. Ketika orang yang mulia menjadi rendah, orang yang rendah menjadi mulia. Itulah ketika seorang budak melahirkan tuannya. Lalu yang kedua, ditafsirkan sebagai banyaknya anak-anak yang membangkang. Banyaknya anak-anak yang membangkang pada saat itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan saya waktu untuk menjelaskan kepada saudara kami yang lainnya. My beloved brother and sisters, so Prophet Muhammad SAW was asked by Sayyidina Jibril about the importance, about the principles of Islam and Iman and Ihsan. You know the principle of faith, that you believe in Allah, believe in the book of Allah, the angels, and then you practice it in your heart. I mean, all of them. You practice it in your heart. Is becoming the starting point of your intention, your understanding, your belief in your heart. And the points, the pillars of Islam, the principles of it, the shahada that you proclaim, the salat that you practice it every day, 5 times a day, and then the fasting, zakah, and so on. You have to do it and practice it as a Muslim. Afterward, the last one was ihsan. That when you are praying to Allah Subhanahu wa ta'ala, you pray with your certitude that you believe in Allah, that you have to pray. And then you pray as you follow the example by the Prophet that you see and learn from the ulama of the or the scholars. You following the fiqh, the sharia aspect of it. It means that prayer began from takbir and ended with salam or the greetings. That you fulfill the sharia. But when you pray with the intention solely, the whole purpose only for Allah, and you pray as if you see Allah, while if you don't see Him, you make sure that for sure Allah sees you. You've been watched. You felt the presence in the front of Allah. This is what we call ihsan. When you do khushu, this is what you call ihsan. You're being watched from Allah. You know Allah is there. So then again, you understood that this deen or religion is a complete. There's a complete. Everything you do, that's the whole process of it. The whole understanding of it. When you do zakah, purify your wealth by giving certain amount of money. You don't do it for the government. You don't do it to be seen for anyone else. But you do it because this is being ordered by the religion. And you do it because of Allah.
No one needs to be seen, to be acknowledged, or proclaimed by somebody else that you do zakah, that you give you some amount of your wealth. But you do it because of Allah. Allah sees you, that's enough. Purify your wealth. So the same, salat, zakah, and all of the ibadah, or the form of worships. We will go through insyaAllah next week. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang kucintai, amal ibadah kita, amal ibadah dan amal soleh kita semua, kita lakukan berdasarkan keyakinan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang-tiang prinsip-prinsip fondasi daripada rukun-rukun arkanul iman tersebut mengajarkan kita untuk menanamkan keyakinan. Contohnya ketika kita juga melakukan sholat. Ketika kita melakukan sholat, kita lakukan karena Allah memerintahkan. Kita yakin kita beribadah kepada Allah. Lalu kita melakukannya secara syariah. Fikihnya kita jalankan. Yaitu artinya kita mulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Setelah itu, rangkaian daripada gerakan dan perkataan yang kita lakukan itu dikuatkan, diperindah, disempurnakan dengan diri kita melakukan khusyuk. Yaitu ketika kita sholat, kita beribadah kepada Allah. Jika kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Yakinlah. Itulah yang dikatakan ihsan. Jadi ihsan itu adalah keindahan, kesempurnaan. Ihsan ini yang menyangkut daripada amalan-amalan hati. Jadi proses daripada itu semua dalam beribadah, inilah yang komprehensif yang diajarkan, yang kita ambil, kita pelajari daripada arkanul Islam, arkanul iman, dan ihsan dalam hadis Jibril ini. Ketika Anda berzakat, contohnya, untuk membersihkan harta Anda tidak melakukan untuk keluarga Anda, untuk pemerintah, atau untuk sesiapa. Anda lakukan karena Allah telah memerintahkan. Anda lakukan dengan niat karena Allah. Dengan ikhlas. Itu semua tercakup di situ. Sehingga apa yang dikatakan ditujukan secara fikih itu dijalankan dengan benar. Namun diperindah dengan ihsan. Kembali lagi. Mungkin ada orang yang sholat untuk dilihat oleh pejabat tertentu atau untuk bosnya, untuk menyenangkan hati bosnya, bahwa pekerjaannya itu sholat. Atau kadang-kadang ketika orang mengelamar pekerjaan, pengalaman dahulu. Orang sholat, setelah itu dia bertanya, di mana saya sholat? Mungkin dia pengen dilihat bahwa saya akan menjadi pegawai yang bagus dan melakukan ibadah. Tapi bukan begitu kita beragama. Kita beragama itu kita lakukan dengan niat karena Allah. Keyakinan-keyakinan itu mesti dimiliki di hati kita. Lalu kita laksanakan ibadah-ibadah ini dengan secara petunjuk daripada syariah, yaitu hukum ahkam fikihnya. Lalu kita perindah dengan hati yang kita jaga ini. Dengan ihsan, itulah kita beragama dengan prinsip-prinsip tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Islam ini adalah bermakna berserah diri dengan menyeluruh kepada kehendak Tuhan. Islam adalah damai, berserah diri kepada Tuhan. Maka pemeluknya dikatakan seorang Muslim. Ya. Tidak seperti agama-agama lain. Jika agama-agama lain itu bermula nama-nama agamanya daripada nama pembawa agama. Atau lokasi di mana agama itu disebarkan. Maka nama agama memberikan cerminan seperti itu. Atau kaum siapa yang disebarkan. Tapi Islam itu tidak dikatakan
Agama Muhammad bukan. Muhammadanism bukan. Islam adalah agamanya, Muslim adalah pengikutnya. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat beda. Sangat beda. Gimana kita mau sama? Gak bisa. Al-Islam adalah berdamai, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim adalah pemeluknya yang melaksanakan agama itu. Perkataan Islam dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan salam, yaitu kedamaian. Nah, maka Islam ini jangan dipahami sebagai agama yang sempit seperti saya katakan di awal, bahwa adalah kumpulan dogma-dogma, prinsip-prinsip saja. Bukan. Islam ini agama yang menyeluruh, jalan hidup. Maka orang yang memahami Islam hanya sebagai bagian daripada prinsip rohani saja tidak bisa. Islam itu menyeluruh, gaya hidup kita, jalan hidup kita, peran serta kita, bermasyarakat, bersosial, semuanya ada dalam ajaran Islam. Berpolitik, semuanya ada. Islam tidak mengenal pemisahan antara satu dengan yang lain. Antara sains dengan agama tidak terpisah. Antara pemerintahan dengan agama tidak terpisah. Maka sebagian orang gagal memahaminya karena memahami dengan sudut pandang sekularisme. Ketika semua dipisahkan. Bagaimana kita bisa memisahkan? Nabi kita mengajarkan bagaimana kita makan dan minum. Nabi kita mengajarkan bagaimana apa yang kita lakukan ketika kita bangun di pagi hari sampai kita mau tidur kembali. Nabi kita mengajarkan bagaimana kita hidup sehat. Nabi kita mengajarkan bagaimana berkeluarga, mendidik anak, berkasih sayang dengan istri. Nabi kita tidak mengajarkan hanya sholat. Dan sholat-sholat sunnah. Tapi komprehensif semuanya. Bahkan mereka yang ingin sukses, fattabi'uni, ikuti aku. Maka akan dicintai Allah, diampuni. Ikuti jalan hidup, cintai sunnahnya. Hidupkan sunnahnya. Ini Islam yang sangat luas dan komplit. Maka jangan katakan ini agama institusi. Agama dogma. Bukan. Islam jalan hidup yang komplit menyeluruh. Kita nggak bisa setengah-setengah. Kita harus menjadi muslim yang kafah. Yang kafah seperti diajarkan dalam hadis Gabriel tersebut. Hadis Jibril tersebut. Komplit. My beloved brother and sisters, Islam is not institutionalized religion. It's not a dogmatic religion. It's beyond that. How come we understood this religion in such narrow understanding? Well, our Prophet Muhammad SAW taught us not only salat, but since the beginning, we wake up in the morning until we go into bed again at night. There is a prayers, there is what to do, how to eat on the right hand, with the right hand, how to get healthy life, like I explained in the previous lessons, how to participate in the society. Islam cannot be separated between science and religion, between government and religion. We obey the government. The right government is part of our religion. So it's not separable. It's one package. It's very vast, comprehensive. So you have to understand. This one, it's not merely that you have to pray, but every single thing in your life, there is a teaching about it. If you ponder, understood that this religion is very comprehensive, how beautiful it is. It taught us about love, mercy, compassion, kindness. Subhanallah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam senantiasa unggul dan ia tidak akan terungguli. Islam senantiasa menjulang tinggi, agama yang mulia, melesat kemuliaannya, pemeluknya adalah orang-orang yang sukses. Sepertinya itulah yang harus kita kejar. Itulah yang harus kita kejar. Agama kita ini. Bangga dengan agama kita ini. Islam mengajarkan yang menyeluruh. Dan tidak ada agama lain kecuali Islam. Inna dina indallahi Islam. Tidak ada yang diridhoi kecuali Islam. Syekh Muhammad Al-Ghazali dari Mesir, ulama besar kenamaan. Banyak kitab-kitabnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah berjudul Selalu Melibatkan Allah. Teksnya agak panjang, judul aslinya. Nah, beliau menjelaskan kepada kita bahwa fondasi yang pertama disebut agama ini adalah Islam, iman, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang utuh, beliau jelaskan. Justru jika dipahami terpisah-pisah dan begitu jarak satu sama yang lain begitu panjang, itu nggak bisa. Ini tidak juga bertangga-tangga. Tapi lihat the whole package. Iman, Islam, ihsan, ini keseluruhan. Ibadah kita akan begitu indah, berbobot, dan bagus ketika kita memiliki ihsan. Nah, beliau menjelaskan ini semua adalah suatu kesatuan yang utuh yang tidak terpisah-pisah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada satu dalam hadis, ada sahabat yang datang kepada Rasul, dia melaporkan bahwa dia melakukan ibadah terus-menerus. Yang satu bangga puasa terus-menerus tiap hari, yang satu nggak mau kawin begitu. Tapi Rasulullah SAW di situ hadir dan menjawab bahwa dia berpuasa dan dia berbuka. Dia melakukan sholat malam. Dan dia menikah juga. Nah, jadi artinya, ini komprehensif, well balanced, bukan mengajarkan, ya seperti itu, berpuasa terus. Nggak bisa. Atau nggak mau kawin, terus nggak bisa juga. Rasul menikah. Nah, jadi kita ini diajarkan, kita hidup sebagai manusia yang rohaniah, namun manusia yang bersosial, manusia yang beramal soleh. Ini harus kita pahami secara komprehensif. Hadis tersebut memberikan pemandangan, sekali lagi saya sampaikan, bahwa yang namanya iman, keyakinan, akhirnya menjadi syariah, ihsan yang akhirnya berkembang nantinya menjadi tasawuf, adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi disinilah pijakan yang saya katakan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali tersebut, bahwa ini adalah integral kesatuan yang utuh. Islam di sini, poin-poin tersebut yang disebutkan, arkanul iman, arkanul Islam, arkanul, dan lalu ihsan. Inilah yang akhirnya melahirkan atau mengembangkan menjadi cabang-cabang ilmu yang kita bicarakan sekarang di majelis-majelis, di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, di jamiah-jamiah, di universitas-universitas Islam, dan lain sebagainya. Induk ilmu itu bermuara kepada 3 ilmu tersebut. Dari iman akan berkembang apa yang dikatakan ilmu akidah, usuluddin, ya. Lalu dari Islam berkembang apa yang dikatakan dengan syariah, fiqhul Islam, fiqhul ibadah, seluruhnya fiqhul muamalah, semua fiqh ini. Nah, ahkamul fiqh. Lalu kita berbicara lagi yang terakhir, ihsan. Inilah berkembang menjadi dikatakan tasawuf akhirnya. Atau mengatakan, ada yang mengatakan yang tazkiyatun nafs, penyucian diri. Lalu berkembang selanjutnya. Nah, ini semua adalah satu package yang sempurna yang diberikan. Jadi bukan dipisah-pisahkan, nggak bisa. Kita beribadah itu, sholat seperti saya jelaskan tadi, sesederhananya, Anda sholat dengan niat dalam hati Anda dengan keimanan, lalu lakukan dengan ahkam fikihnya, lalu masuki, lengkapi, indahkan dengan ihsan. Paham kan? Ihsan itu, ya, antum sholat bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Antum nggak usah celingat. Itu ihsan, sederhana. Jangan persulit agama ini.
Jangan persulit dengan macam-macam. Ini yang mudah. Islam itu komprehensif, menyeluruh. Lalu dengan berkembangnya ilmu, barulah ulama memetakan, semuanya memberikan prinsip-prinsip ini berkembang. Menjadi ajaran-ajaran yang kita akhirnya mendapatkan banyak manfaat dalam menjalani kehidupan kita sebagai muslim. Dari fikih, dari Islam, arkanul Islam berkembang menjadi ahkamul fikihnya ada. Untuk beribadah gimana kita, bermuamalah gimana kita. Adalah imam mazhab yang 4 ini. Memetakan, memberikan, mengumpulkan kepada kita. Menjadi satu paket bagaimana kita beribadah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Seperti yang diikuti oleh kebanyakan orang di Indonesia. Nah, kita dipermudah melihat. Kan kita nggak bisa langsung berenang ke dalam hadis, langsung semuanya tiba-tiba berfatwa. Ulama yang memberikan fatwa, ulama yang memberikan kumpulan ini untuk menjelaskan kepada kita. Nah, di situ kita diajarkan. Diajarkan tentang akidah, usuluddin, keyakinan. Diajarkan juga tentang ihsan ini. Jika orang bertanya di mana larinya atau pijakannya tasawuf, ya masuknya ke dalam ihsan. Anda beribadah kepada Allah, jika Anda tidak melihat, Anda seolah-olah Anda melihat, jika Anda tidak melihat, yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Ini pijakannya. Lalu berkembang ilmu-ilmu tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada pemahaman tentang Islam ini. Jadi Islam ini adalah agama yang komprehensif, yang terakhir, yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka jadilah muslim yang kafah, yang menyeluruh, yang mengamalkan ketiganya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita sepotong-sepotong. Jangan kita masuk dalam kita sholat, begitu kita menjadi seorang muslim. Selesai sholat kita berusaha kehidupan dengan cara, dengan budaya berbagai macam, yang barangkali bisa saja jauh daripada Islam. My beloved brother and sister, so we have to understand that Islam is a comprehensive religion. It's not merely teaching you about spiritual path or spiritual understanding, but also about your social life, your daily life. Prophet Muhammad SAW taught us from the 3 important pillars of Islam, Iman, Islam, and Ihsan. We understood from there, we gave an understanding about what we call later in the teaching of religion of Islam, as they taught in the madrasah or the Islamic schools, Islamic university. These 3 major principles, Iman, Islam, Ihsan. Iman developed to become Aqidah, what we call the creed. And then you can study in the Usuluddin. Or then you study Islam, and then it's becoming the Sharia, what we call Sharia, the law of Allah. And then it becoming the Ahkamul Fiqh, is the fiqh, how you pray, what you have to get done to fulfill the qualification of these certain prayers and stuff. And then the last one, ihsan, is what we call later on becoming the tasawwuf or tazkiyatu fin nafs. This is what we call the purification of ourselves. So this whole teaching is becoming one whole package that we have to understand together. Maybe at the beginning we try to learn, we have to live our life and understanding that our action, our ibadah, worship is based upon this understanding from the 3 important pillars of Islam. So Islam is inseparable with the other factors or pillars like the faith and the excellency of ihsan. Islam is the whole integral. Islam is the whole package that makes beautify yourself. So then now you can learn the way you pray, when you give zakah or you go for Hajj later, that you go with the whole package of understanding and try to make it, this is life. This is your practice for your daily life. This is the beauty, this is the struggle. When you have to pray, not for somebody else, not for your wife, not for husband, but it's only for Allah. You fast during Ramadan.
That's what the prophet, not the prophet, sorry. That's the scholars taught us. You fast not because of some so and so. Maybe when you were little, that you have to prove to your parents that you can fast, yes. But later on, you are as an adult, as a mukallaf, as someone who has take responsibility, that you have to pray because of Allah, not because of somebody else, to attain taqwa or piety. And then there is a certain way you pray, you do your fasting since the morning, the time of Fajr until the time of sunset. You cannot drink and eat or follow your sexual desire at the time. That's the part of the fiqh or the ahkamul fiqh, that to fulfill your ibadah, your worship. Then to make it excellent, ihsan or tazkiyah fi nafs, you do it, your fasting, sorry, because of Allah. So you will be showing the beauty of yourself. Your hunger becoming nothing. Your fasting becoming your beauty. To be exemplar, to be shown only for Allah. This is the way that we see from the Hadith of Jibril, the comprehensive things. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memahami bahwa inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini saya mencukupkan di sini pemahaman kita tentang hadis Jibril. Mungkin kesempatan yang akan datang atau minggu depan kita bisa memasuki satu persatu apa yang dikatakan iman terhadap Allah, atau dikatakan rukun Islam yang kedua itu adalah salat. Itu dengan penjelasan yang tidak secara detail tapi komprehensif, kita mulai satu persatu. Kita akan masuki pada minggu yang akan datang. Antum semua bisa membaca lagi sendiri, atau jika ingin menghafalkan akan lebih bagus apa yang dikatakan dengan hadisul Jibril ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua, bagi anak istri. Lalu ilmu yang antum pelajari ini antum kabari lagi kepada anak-anak, kepada pasangan. Atau jika antum belum menikah, bangunlah keluarga nanti dengan prinsip-prinsip beragama yang seperti ini. Sehingga kita bisa mengembangkan agama ini atau menjalani agama ini dengan keindahan di muka bumi. Maka kita memperindah, bukan hanya, antum bayangkan satu orang melakukan Islam secara sempurna, lalu terkumpul beberapa orang, terkumpul berapa ratus. Tentunya apa yang kita jalankan dengan sempurna, dengan indah ini akan menghasilkan amal soleh yang menularkan ke banyak orang lain. Dan ketika itu kita lakukan, kita melakukan suatu upaya keindahan di muka bumi. Subhanallah, Islam ini agama indah, agama yang luar biasa. Saya berterima kasih atas waktu yang diberikan sehingga semuanya bisa hadir pada majelis yang diberkati oleh Allah semoga. Dan saya tidak lupa di akhir ini untuk mengingatkan satu sama lain akan pandemi yang ada, untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Jika kita tidak perlu sekali menghadiri suatu meeting, kita tidak perlu harus datang. Jika kita tidak perlu jumpa-jumpa dengan yang lain, kita tidak perlu harus jumpa. Kita bisa menahan. Karena apa? Kita nggak boleh gengsi, nggak boleh seuzon. Siapa yang punya penyakit, entah bisa di keluarga, bisa juga tidak di keluarga. Tapi kita harus menjaga satu sama lain. Di keluarga saya sudah, jangan kita memberanikan diri untuk melawan, sehingga menjadi hal yang tidak baik bagi yang lain. Tapi kita jadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat bagi muslimin dan muslimah lainnya dengan menjaga diri kita. Kita saling cinta mencintai. Kita hidupkan agama ini dengan semangat watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dalam hak, dan terus kita bersabar. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan banyak-banyak rezeki bagi antum semua.
banyak-banyak kesehatan. Mintalah Allah sehat dengan afiah, sehat wala afiah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pada malam hari ini. Moga-moga kita istiqomah, jumpa lagi pekan-pekan yang akan datang. Allah sampaikan kita pada majelis-majelis berikutnya, dan terus kita menimba ilmu bersama-sama, dan kita mencoba menghidupkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullah aladzim wa natubu ilaik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana. Allahumma atina sihah wal afiyah wa shifaan min kulli da. Wa ya muqallibal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wa ya musharrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wa ya muqallibal qulub sarif wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya semua. Saya sangat berterima kasih untuk antum yang hadir semua, meluangkan waktu, bersabar-sabar, semoga menjadi manfaat dan menjadi petunjuk bagi kita semua. Dan saya mencintai antum semua. Jika antum menyenangi majelis ini dan merasakan manfaatnya, maka ajaklah saudara-saudara antum, keluarga-keluarga antum, maupun daripada sahabat-sahabat antum. Kita berkorban daripada waktu kita di akhir pekan untuk investasi yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita, dengan mencoba bertakarub, bukan karena saya, tapi karena kita menjadi seorang muslim yang mengikuti baginda besar kita, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang biasa saya sampaikan. So my beloved brother Brian, thank you for your timing and for to be here together in this weekend. I hope that we can see again inshallah in the near future for the next lessons. And also don't forget to keep yourself away from anybody else in terms of put a social this social distancing. Distancing. Sorry, I forgot sometimes. And then put your mask and then also wash your hand. So make everyone happy. Love you all. Love everyone. If you feel this is very beneficial and good things for you, so let everyone else knows, then your friends, your family, or anyone else, you can come in the same time, 8 p.m. every Friday night, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Pak Muklis, terima kasih. Sidi Rahman Hakim yang setia, terima kasih. Sohib David Lazwardi. Tante Endah, Masya Allah. Assalamualaikum. Bu Sri Koto, ini dari Padang ini, dari mana ini sekarang? Padang Panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada Jova Bek dari Karawaci. Semua nih, para dokter-dokter. Nah, terus siapa nih fashion? Oh, teteh-teteh dari Bandung. Ustazah Abdan Syakura, Masya Allah. Minta doanya Ustazah. Alhamdulillah. Saudara Wali Yusnir semuanya. Oh, Uti, Ana, Wara, Ani, Viga. Oh, ini mana nih? Dosu Vega harusnya ada juga di sini nih. Dan semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas kehadiran di malam hari ini. Begitu juga. Oh, ini ada juga ini dari Rusia ini, Selma ini. Masya Allah, alhamdulillah. Itu bisa dikabarkan kawan-kawan yang di Rusia sana kalau mau mendengar juga dengan waktu yang sama. Oke. Terima kasih semuanya di Mas Teguh. Alhamdulillah semua. Ya, jazakallah. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum.